Hotu Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma sekalian. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam Dhammasakaca Online. Pada kesempatan ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang motivasi hidup, bagaimana menerima kenyataan. Untuk menghemat waktu, mari kita membuka Dhammasakaca Online kita pada kesempatan ini di season keempat, episode yang ke-22 yang disiarkan melalui YouTube Dhamma Metta Jember dan Dhamma Televisi yang diselenggarakan secara luar biasa oleh KBTI Keresidenan Besuki. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan Namakara Patha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma yang berbahagia, seperti yang telah saya katakan tadi bahwa pada kesempatan ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Namun sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, marilah kita bersama-sama melihat profil narasumber kita pada kesempatan ini. Nama beliau adalah Arya Wangsa Prengki, pembelajar sepanjang masa. Good is not enough if better is possible. Pendidikan beliau adalah pasca sarjana Psikologi Pendidikan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sarjana Matematika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Dhammaduta Widyasena Wihara Widyaloka, Yogyakarta, Vipassana Meditation oleh Bapak Satya Narayan Goenka, Family Hypnotherapy Arya Sandi Surabaya, Pabaja Samanera di Wihara Mendut dan biku sementara selama 20 hari di Myanmar. Ehipasiko Foundation Public Speaking untuk Dhammaduta. Pengalaman berorganisasi dan kerja. Beliau Wakil Ketua Pelajar Buddhis Bekasi, Ketua Widyasena Wihara Widyaloka Yogyakarta, Ketua Keluarga Buddhis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Private Maths Teacher di Columbia Maths Course Klaten, Trainer Top Holiday Ibu Dr. Randa Lani Anggrawati Klaten, Trainer Kids Camps Goodwill Jakarta, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, Litbang, dan HRD Budi Utama Yogyakarta, Dhamma Leader Dharma Yatra ke India, Nepal, Ehipasiko Foundation, dan CD Tour dan Travel. Penghargaan yang telah beliau dapatkan adalah dedikasi dan pengabdian oleh Wihara Widyaloka Yogyakarta, Abdi Dhamma sepanjang hayat oleh Ehipasiko Foundation, misi
Filantropi Indonesia memberi seminar dan konsultasi bagi 1.000 guru. Pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai Dhamma Duta, suami dan ayah, penulis buku saku gratis, edukator dan terapis mental, Deputi Yayasan Pendidikan Metta Surabaya. Demikianlah profil dari pembicara kita yang luar biasa pada saat ini. Kita lihat sendiri bahwa pengalaman Ko Franky ini sudah cukup banyak. Nah, untuk menghemat waktu, saya mempersilahkan kepada Ko Franky untuk membawakan materi. Silakan. Ya, terima kasih kepada Romo Kennedy yang sudah menjelaskan dan juga memimpin acara pada malam hari ini. Oke, selamat malam kepada semua yang hadir, baik itu di Zoom, ya, kemudian juga mungkin di YouTube atau di mana saja. Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik, bahagia, dan tentu sejahtera. Ya, malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang belajar menerima kehidupan. Sebelumnya suara saya cukup jelas ya, Romo Kennedy? Baik. Ya, belajar menerima kehidupan, kenapa kita harus belajar ya menerima kehidupan, dan kenapa harus diterima kehidupan itu ya. Tentu sebagai pengantar kita harus tahu juga bahwa semua bagian kehidupan itu ya, semua bagian kehidupan yang kita punya hari ini sudah Guru Agung Buddha sampaikan ya dalam Pancaroba Kehidupan ya, Anggutara Nikaya kelompok 8. Beliau menyampaikan bahwa hidup itu kadang-kadang kita dapat pujian, kemudian setelah pujian berlalu dapat makian ya, atau dimarahi atau dihina ya. Kadang-kadang kita di posisi kaya suatu ketika terus jadi miskin ya. Kemudian kita dari sehat jadi sakit, sakit jadi sehat ya. Kemudian untung ya. Suatu ketika dapat untung, suatu ketika dapat kerugian. Jadi pancaroba kehidupan ini sudah diajarkan oleh Guru Agung Buddha dan hal itu pasti sudah kita terima hari ini. Ya, siapapun di sini pasti sudah mengalami pancaroba tersebut atau 4 pasang kehidupan, ya, 4 pasang fenomena kehidupan. Nah, ketika 4 pasang fenomena kehidupan ini kita alami dan kalau kita tidak siap menerimanya, termasuk menerima kebahagiaan atau hal-hal yang baik kalau kita nggak bisa terima, itu juga bahaya. Ya, bahayanya apa? Bahayanya adalah kita selalu menunggu kebahagiaan itu datang lagi. Begitu juga kalau penderitaan kita nggak bisa terima. Penderitaan kalau nggak bisa terima, bahayanya apa? Bahayanya adalah kita sulit sekali keluar dari penderitaan tersebut. Ya, jadi kadangkala batin mental kita ini cenderung mengikat, ya, cenderung memeluk yang disukai dan membuang yang tidak disukai. Disinilah perkara mental kita yang menjadi penyebab penderitaan yang tidak berkesudahan. Ya, kita senang sekali berharap semoga semua yang baik datang padaku dan semoga yang jelek tidak datang padaku. Apakah salah berharap seperti itu? Tidak salah, ya, tidak ada salahnya. Tetapi yang jadi masalah kalau ternyata apa yang diharapkan tidak terjadi. Nah, ini jadi masalah. Kita berharap masalah tidak datang, ternyata datang. Kita berharap rezeki datang, ternyata sial yang datang. Ya. Nah, ketika apa yang kita harapkan tidak datang dan yang tidak diharapkan datang, disinilah kita perlu belajar bagaimana menerima kehidupan. Biasanya orang itu belajar belajar tentang dharma yang penting gitu ya. Kadang-kadang ketika kehidupannya susah. Kalau kehidupannya nggak susah, semua kecukupan, semua sudah punya ya, punya harta, punya kesehatan, punya kehidupan. Kadang-kadang kita lebih tidak peduli dengan ajaran dharma, tidak peduli dengan ajaran orang bijaksana. Kita cenderung mengabaikan, buat apa belajar? Aku loh senang-senang aja, nggak ada masalah, gitu ya. Dan saya ingat sekali cerita dari almarhum salah satu biku ya, salah satu bante yang sudah meninggal sih, tapi beliau bercerita dan cerita ini saya ingat sekali sampai hari ini. Dan cerita itulah yang membuat
Bante, ya, almarhum Bante ini mempunyai pandangan yang kuat tentang Buddhis, karena dahulu beliau bukan seorang Buddhis, ya. Beliau masih mencari ajaran apa sih yang paling tepat buat hidupnya. Ceritanya sederhana seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika seorang keluarga, ya, keluarga yang kaya, harmonis, ya, berkecukupan. Sang ayah adalah kepala lurah, ibunya, istrinya berarti ibu lurah gitu ya, punya hak, punya tanah yang luas, punya harta bergelimangan, ya, banyak sekali gitu ya, punya anak juga lengkap gitu ya, ada yang putra, ada yang putri. Kehidupan terasa sangat bahagia sekali, kehidupan terasa begitu indah. Kenapa? Mau apa aja bisa, ya, mau makan, mau belanja, mau apa bisa. Status sosial tinggi karena kepala lurah, ya, di daerah itu, berarti di desa itu dia paling tinggi. Tidak ada masalah dalam hidupnya dan semua aman-aman aja. Ya, beliau juga seorang yang taat beribadah gitu ya. Nah, suatu ketika klimaksnya mulai terjadi ketika ibu ini punya anak bungsu, ya, anak bungsunya ini laki-laki, dan ibu ini bercita-cita sekali anak bungsunya supaya bisa masuk dalam angkatan, ya, atau menjadi tentara. Alhasil akhirnya anak ini pun menjadi polisi, ya, senang sekali, ya, ketika menjadi polisi sesuai harapan. Ibunya sangat happy, orang tuanya, ayahnya juga happy, keluarga itu menjadi tambah happy, ya. Awalnya sudah happy, ditambah lagi satu kehappyan. Nah, suatu ketika anak bungsunya ini sebagai polisi, jika ingin pangkatnya meningkat, maka perlu melakukan pengabdian, ya. Nah, pengabdiannya dilakukan di daerah-daerah yang zona darurat lah, ya. Waktu itu diterbangkanlah anaknya ini ke Aceh gitu ya. Waktu itu Aceh lagi genting, gawat, darurat, dan akhirnya ikut perang di situ. Alhasilnya, nah ini ya, ini jadi klimaksnya. Alhasilnya ternyata anak bungsu yang menjadi polisi ini meninggal dunia, ketembak, ya, tertembak gitu ya, meninggal. Dan inilah klimaks kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan kaya, yang taat beribadah waktu itu. Mamanya, ibunya tidak terima, menangis siang dan malam, terus-terusan. Sampai jenazahnya sudah datang, terus menangis, tidak terima. Lalu menyalahkan semua kondisi. Terus, bahkan sang penciptanya pun disalahkan. Sampai-sampai ibu ini menderita akhirnya stroke berat dan masuk ke UGD, ya, gawat darurat, dan dinyatakan koma, ya, gara-gara sakit, ya, tidak bisa terima kematian itu dan marah besar, kesel dan segala macam, akhirnya koma. Sang ayah menemani istrinya, tentunya suaminya menemani istrinya siang dan malam juga, sehingga tidak konsen mengurus desanya sebagai kepala lurah, ya, tidak konsen. Kemudian biaya dibiaya untuk bayar rumah sakit juga sangat mahal, ya. Kita tahu sendiri, isi seorang lurah nggak mungkin, ya, kamar daruratnya pasti minimal VIP gitu ya. Per malam VIP berapa juta, belum obatnya, belum dokternya. Habis uang itu dibayarkan ke rumah sakit, sampai dia harus jual tanah, jual apa segala macam, sehingga akhirnya sampai di titik ekonomi yang sulit. Dan si istri alhasil meninggal. Dan suaminya ini yang menemani pun akhirnya sakit, ya, karena kecapean menemani sang istri. Dan alhasil juga suaminya ini ikut meninggal, dan keluarga ini akhirnya chaos dan berantakan. Disinilah saya belajar bagaimana kehidupan itu menjadi sangat sulit ketika kita sulit. Ya, kita nggak pernah mau belajar ketika kita nggak sulit. Tetapi menurut Guru Agung Buddha, belajar itu pas kita lagi tidak sulit harusnya. Tapi malangnya, ternyata sebaliknya, orang itu kalau sulit baru mau belajar. Syukur kita semua yang ada di sini, saya harap masih ada kondisi mental yang punya semangat, punya daya juang, yang mau belajar lebih. Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Sederhananya adalah menerima kematian. Itu sederhananya. Tapi prakteknya tidak semudah itu.
Tidak mudah kita menerima kematian dari orang yang kita sayangi, orang yang kita harapi, orang yang kita beri label sebagai seseorang yang membuat kita bahagia. Kalau dia nggak ada, apa arti dunia ini? Ya, begitu kuat pikiran kita, begitu dahsyat pikiran kita yang terikat dengan satu konsep, ya, tentang keberadaan orang lain, tentang ketergantungan kita kepada orang-orang di luar, atau ketergantungan kita pada keadaan di luar kita, yang kita katakan, kalau tidak ada itu, aku pasti menderita. Kalau tidak ada dia, aku pasti menderita. Kalau nggak ada Tuhan, aku pun pasti menderita. Kalau nggak ada A, B, C, D, dan segala macam, aku pasti menderita. Dan rekaman ini tertancap dalam pikiran kita, dalam mindset kita. Maka disitulah kesulitan-kesulitan mulai terjadi. Penyakit-penyakit mulai terjadi. Penyakit apa? Penyakit yang tidak realistis. Kenapa? Apa yang kita harapkan, termasuk tadi, kalau kita menangis, merintih-rintih, berontak-rontak sampai koma pun, orang yang sudah meninggal tentu tidak bisa hidup. Secara logis kita hari ini kita paham. Tetapi kalau kita menjadi ibu itu belum tentu mudah untuk paham. Kalau kita tidak kenal Dhamma, ajaran Guru Agung Buddha. Ajaran Guru Agung Buddha sangat dahsyat. Di depan aja Guru Agung sudah menjelaskan. Pertama kali di Taman Usaha Isipatana, ya, Dhamma Cakkappawatana Sutta, Guru Agung itu nggak ngajarin yang manis-manisnya saja. Tapi Guru Agung menjelaskan realita kehidupan. Life is dukkha, ya. Bukan dukkha sadness, bukan, tetapi dukkha double K pakai H. Artinya apa? Life is fenomena. Hidup itu fenomena. Tidak ada yang ajak. Seperti gelombang air laut, datang dan pergi dan datang, hadir dan pulang, pulang dan hadir. Kalau kita mendalami hal ini, artinya apa? Apa yang kita punyai pasti akan terpisah dengan kita. Apa yang tidak kita punyai mungkin akan datang lagi ke kita. Yang kita harapkan mungkin terjadi, tetapi juga mungkin tidak terjadi. Tugas kita bukan mengurus dia terjadi atau tidak terjadi. Tugas kita adalah menyiapkan, ya, menyiapkan kalau itu terjadi seperti apa, kalau tidak terjadi seperti apa. Nah, yang paling penting, ya, yang paling penting menurut saya adalah pahami dulu cara berpikir realita yang diajari Guru Agung Buddha. Apakah itu? Menurut saya, setelah saya pelajari berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya, Anda harus tahu hidup ini adalah dukkha. Itu penting. Anda harus tahu, ketika Anda senang, muncul, berkembang, akhirnya turun, hilang. Ya, kita harus ngamati itu. Kalau kita lagi happy, ya seperti saya kuliah gitu ya, bisa S1, waktu saya masuk Gajah Mada, happy sekali saya sampai nggak bisa tidur saya, saking happy-nya. Tapi lama-lama saya amati, ya ngonotok, tak lihat mahasiswa Gajah Mada, waduh 70.000, akeh, tak kira cuma sendirian. Karena tadi kesenangan tadi ya. Setelah kuliah, ya gitu-gitu tok, label Gajah Mada. Ya, tapi label itu disiar oleh masyarakat, terus kita menghakimi pikiran kita juga bahwa sebagai mahasiswa Gajah Mada itu hebat, sudah top gitu ya. Tapi it's nothing. Jadi itu aja. Pas kuliah dapat IPK besar, wah senang. Ya. Pas saya pernah gagal melamar pekerjaan jadi tentor, lalu manajernya menghina saya, kamu kayak gitu aja nggak bisa. Kesedihan datang, aduh menyesal. Kenapa aku bego sekali? Bego, dan hampir, ya kalau saya tidak mengenal Dhamma, mungkin saya akan memusnahkan kehidupan saya. Tetapi untuk kita mengenal Dhamma, oh ya sakit rasanya, sakit ya, amati rasa sakit itu muncul, berkembang, ya, dan pelan-pelan ya sudah perbaiki. Jadi ketika kita dapat senang, ketika kita dapat hal-hal yang baik, ya kita harus nikmati hal baik itu. Ya, jangan juga jadi pesimistis. Aku nggak mau menikmati yang baik. Oh Franky, aku takut nanti dia hilang. Oh tidak. Buddhis bukan tipe orang yang kalau happy dia tidak gembira. Kalau gembira dia tidak happy, gitu ya. Kalau sedih dia tidak sedih tapi gembira. Itu kan jadi aneh.
itu namanya agak apa, umat Buddha yang kebablasan. Ya, itu malah agak edan. Ya. Masa happy jadi sedih, sedih jadi happy, ini agak kelewatan itu namanya. Ya bukan lagi sotapana itu mungkin ya, tapi orang-orang yang aneh gitu ya, freak istilahnya. Ketika happy datang, nikmati aja. Yes, this is happiness. Tapi kita harus tahu, yes, ini pun akan berlalu. Ya kan gitu. Ketika kesedihan datang, yes, aku sedih. Jangan lama-lama. 10 aja hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ini pun akan berlalu. Ayo, coba lagi. Ayo, latih lagi. Ayo, mulai lagi. Nah, itu dulu sesi pertama, Romo Kennedy. Mungkin kita akan lebih aktif dalam tanya jawab. Kasih. Itu sesi pertama. Baik, pemaparan materi yang cukup luar biasa dari Ko Franky. Ini baru sesi pertama ya Ko Franky ya. Berarti akan ada pengembangan lebih lanjut lagi. Siap. Nah, baiklah, Bapak Ibu saudara-saudari Dharma yang berbahagia, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ko Franky pada kesempatan ini, kami persilahkan. Di awal ini, saya ingin bertanya dulu Ko Franky. Ya. Menurut Ko Franky, kapan kira-kira kita bisa legowo untuk menerima kehidupan itu? Maksud saya seperti ini. Manusia hidup itu kan punya pikiran yang bervariasi, punya perasaan yang bervariasi, punya ingatan yang bervariasi. Nah, apakah ada satu titik balik dalam kehidupan ini sampai kita bisa menerima kenyataan itu bahwa oh seperti inilah kenyataan yang disampaikan oleh Guru Agung kita. Silakan Ko Franky. Oke, makasih. Pertanyaan Romo Kennedy ini kita perlu kaji memang kehidupan atau tipe manusia di di dunia ini menurut Guru Agung Buddha itu memang ada 3 jenis. Ya, Guru Agung menyatakan bahwa manusia itu sesungguhnya seperti pasien, ya, pasien. Manusia yang sedang belajar, yaitu pasien. Ya. Beliau mengatakan ada 3 jenis pasien. Pasien yang pertama itu kalau dia tidak bisa sembuh, ya sama sekali nggak bisa sembuh, walaupun dia sudah belajar, sudah dirawat, itu tetap nggak sembuh. Ini pasien jenis pertama. Pasien jenis kedua itu pasti sembuh, walaupun dia tidak perlu minum obat, walaupun dia tidak perlu dirawat, pasti sembuh. Misalnya kalau flu lah, kita biarin aja sembuh, gitu ya. Tapi yang pertama ini mungkin cancer gitu ya, mau dikasih obat, mau dirawat, tetap meninggal akhirnya. Yang ketiga, pasien yang ketiga itu perlu dikasih obat, perlu dirawat baru sembuh. Ya, misalnya kita demam, istirahat, minum obat, dipijit sama orang gitu ya, sembuh. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan dari Romo Kennedy ini kita termasuk yang mana, kan gitu. Tetapi malangnya kalau orang mendengar ajaran seperti ini lalu mendiskreditkan atau menjadi pesimis, jangan-jangan aku pasien pertama. Ngapain aku belajar? Ngapain aku minta perlindungan kepada Sang Tiratana? Toh aku juga tidak sembuh-sembuh gitu kan. Tapi Guru Agung menutup bagus sekali dalam ceramah beliau tentang pasien tersebut. Beliau mengatakan, terhadap ketiga pasien ini, manapun pasien ini, tetaplah kita memberikan dhamma, tetaplah kita memberikan obat, tetaplah kita membimbing mereka. Karena apa? Karena hidup itu bukan hari ini saja. Mungkin pasien yang pertama tadi, kehidupan ini nggak sembuh. Tetapi karena terus dibimbing segala macam, berikutnya di kehidupan ke depan dia bisa sembuh. Ya kan gitu. Nah, kapan kita mengalami titik balik? Kapan kita mengalami legowo? Dan semua menurut saya, semua itu by practice. Kita nggak bisa ukur by kayak orang lari gitu ya. Berapa menit, 100 meter, berapa detik gitu kan. Set diukur gitu ya. Dan kita bisa lihat juga kalau kita senang olahraga ya seperti atletik, ya dulu juga saya suka lari cepat gitu ya. Itu saya lihat kenapa saya sering menang gitu ya kalau lomba lari waktu SMP SMA, karena saya setiap hari lari, setiap hari saya jalan. Maklum, saya tuh orang tua dengan ekonomi yang
menengah ke bawah gitu ya, kemana-mana harus jalan kaki. Dampaknya ternyata kaki saya lebih kuat daripada teman-teman saya yang diantarin naik mobil segala macam. Kata kuncinya adalah praktek. Dan kalau ingin kita punya titik balik itu cepat, ya prakteknya harus lebih banyak, ya latihannya harus lebih sering. Dan jawaban kapan kita akan mencapai legonya itu adalah buah dari praktek kita. Nah, kapan kita mulai praktek ya? Sesungguhnya kita bisa praktek itu dengan bimbingan orang tua sejak kita di dalam kandungan. Saya merenungkan betapa guru Agung Buddha itu kok bisa 7 tahun ya, maksudnya usia dini aja sudah meditasi. Saya yakin sekali mamanya dulu mengandung beliau aja mimpi yang sesuatu yang langka gitu ya. Jadi mimpi yang langka, kemudian karena anak ini anak yang diharapkan, sudah lama menikah nggak punya anak, tentu pasti dirawat dengan baik. Karena di dalam Sutta atau cerita Jataka pun tidak diceritakan bagaimana ya Ratu Maya itu ketika mengandung Pangeran Siddhartha, apa yang beliau lakukan. Ternyata mungkin meditasi, mungkin merawat dengan baik, dan energi itu diserap oleh sang bayi. Ya, maka sang bayi mungkin sudah latihan sejak di dalam janin, dalam rahim. Nah, ketika anak-anak pun sesungguhnya orang tua bisa melatih anak-anak ini menjadi mudah untuk bijaksana. Salah satunya apa? Ajari anak kita mudah menerima, bukan mudah minta. Nah, ini seringlah kita mengajak dia untuk mudah menerima, bukan minta-minta. Kalau anak kita mudah komplain, itu ciri mudah minta-minta. Tapi kalau dia mudah berterima kasih, itu ciri dia mudah menerima. Sejak anak-anak, kalau dia sudah diajari mudah menerima, bagaimana kita ngajari anak-anak supaya mudah menerima? Ajari kesederhanaan. Makan yang cukup, mainan yang cukup, baju yang cukup. Baju itu kalau sudah nggak muat, sudah agak ada robeknya, kita boleh ganti. Tapi kalau enggak, jangan dibelikan terus. Mentang-mentang kita punya uang lebih, dan kadang-kadang orang tua zaman sekarang kasihan lihat anaknya. Aku loh dulu sedih, miskin, kurang, mau minta baju nggak dikasih-kasih. Sekarang aku pengen anakku bahagia. Bukan gitu caranya membahagiakan anak. Bukan dengan cara memberi dan akhirnya nanti dia minta. Bukan. Tapi membahagiakan anak adalah menerima kesederhanaan. Kalau sederhana aja dia bisa survive, saya yakin. Kalau dia kaya, lebih bisa survive. Tapi jangan dibalik. Kalau dia lebih, dia survive, itu biasa. Ketika dia kurang gimana? Kurang dalam harta, kurang dalam macam-macam pendapatan atau harta benda atau apapun, belum tentu dia bisa bertahan. Nah, disinilah praktek sesungguhnya kita bisa mulai dari janin, dari baby, dari anak sampai remaja. Nah, bagi kita yang baru belajar hari ini, ya, supaya kita bisa mudah melegowo dan segala macam, memang kita harus kerja keras. Harus kerja keras. Ikut retreat. Kalau bagi saya ya, cuman dengerin omongan, cuman ikut meditasi setengah jam, cuman ikut puja bakti, memang ada artinya, tapi nggak banyak dampaknya. Setelah baca Karanya Metta Sutta, kaki keinjek masih marah-marah. Itu kan bukti kalau kita sudah baca sutta yang agung aja, belum tentu bisa mengubah cara kita berpikir. Nah, mengubah cara berpikir itu memang perlu latihan yang cukup panjang. Saya tidak bisa menina-bobokkan teman-teman yang di sini dengan dengar ceramah saya terus tiba-tiba terselamatkan. Enggak. Guru Agung enggak pernah begitu. Jadi semua harus berjuang. Dan perjuangan itu belum tentu hasilnya hari ini. Itu loh ajaran Guru Agung Buddha. Makanya Guru Agung Buddha sendiri mengalami kehidupan ratusan ribu ya, bahkan jutaan kalpa kehidupan sehingga dia menjadi sama Sang Buddha. Apalagi kita. Tetapi untungnya kita bisa menjadi Buddha karena belajar. Kalau sama Sang Buddha, Buddha karena berjuang sendiri memang sulit. Tapi Buddha karena belajar itu bisa. Sawaka Buddha. Atau ya kalau nggak salah Sawaka Buddha itu Buddha karena belajar. Oleh karena itu sekarang ada ajarannya, kita terima, kita praktekin, syukur-syukur tahun kehidupan kita ini kita masuk arus Sotapanna seperti itu. Romo Kennedy. Aduh, ya luar biasa ya, Ko Franky.
hari ini kita dapat tips yang sangat luar biasa tentang bagaimana mengajarkan Dhamma kepada anak-anak berhubungan karena Ko Franky ini juga adalah seorang guru yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara serama, jika sudah ada pertanyaan, boleh diketikkan dalam kolom chat atau boleh raise hand untuk bertanya langsung kepada Ko Franky. Nah, jika tidak, saya ingin bertanya lagi nih, Ko Franky. Tadi kan Ko Franky mengatakan bahwa ada 3 jenis manusia di dunia ini. Kalau seperti Ko Franky yang punya banyak pengalaman, yang mungkin kehidupannya bagus, itu mungkin mudah untuk memotivasi orang lain. Mudah untuk menularkan motivasi yang baik kepada orang lain. Karena dalam pikiran Ko Franky sudah dipenuhi oleh gagasan-gagasan yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya saya adalah orang yang berlawanan dengan Ko Franky. Saya punya pikiran yang tidak terlalu bagus. Pikiran negatif terus-menerus, terus selalu mengeluh terhadap kehidupan, hidup ini susah, hidup ini menderita. Nah, apakah saya sebagai orang seperti itu mempunyai kesempatan untuk memotivasi orang lain? Gitu. Silakan, Oke, Ya. ya baik sekali pertanyaan Romo Kennedy. Jadi kita ini masih kurang baik, tapi kita ingin membuat orang lain menjadi baik dan kita ingin memotivasi orang itu menjadi baik ya. Sangat bisa, sangat bisa. Ya, jadi ketika kita punya niat baik ya, ingin memotivasi orang dan niat itu muncul, sering kali muncul, itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini artinya apa? Kebiasaan baik. Dan otomatis pikiran kita menjadi baik. Ya, jadi kita tidak bisa ibarat kata memulai untuk memotivasi orang lain setelah kita tercerahkan. Ya, orang guru Agung Buddha aja setelah mencapai pencerahan aja bingung mau berbagi, ya kan? Tetapi kan ketika beliau bicara kepada 60 para biku ya, 60 para biku waktu itu, Yasa dan Yasa dan teman-temannya plus 5 pertapa utama ya. Yang pertama, beliau katakan, sebarkanlah Dhamma di arah yang berbeda. Ini motivasi kami sebagai Dhamma Duta. Motivasi kita sebagai Dhamma Duta waktu saya belajar di Widyasena, Widyaloka, Wihara Widyaloka. Waktu itu kami nol putul ya istilah bahasa Jawa itu. Benar-benar dasarnya nggak ada. Ya, dasarnya nggak. Tapi kita punya niat. Aku pengen jadi Dhamma Duta dalam bentuk ceramah kah, dalam bentuk tulisan kah. Hari ini saya bikin TikTok, ya kan, misalnya Instagram, media sosial. Kita pengen berbagi. Nah, karena ingin berbagi itu, akhirnya kita harus belajar, mau nggak mau. Karena saya mau berbagi, apa yang saya bagikan kalau saya nggak ada yang lebih. Karena prinsip berbagi itu adalah bagikan yang lebih dari kita. Kalau kita bagikan yang kurang, ibarat kata kita share kesialan, kita share kemalangan, kita share penderitaan. Ya, bukan share kebahagiaan. Kalau ingin berbagi kebahagiaan, Anda harus bahagia. Kalau ingin berbagi pengetahuan, Anda harus punya pengetahuan. Kalau ingin Anda share perhatian, Anda harus punya perhatian. Kalau Anda ingin share waktu, Anda harus punya waktu. Kalau ingin share uang, harus punya uang. Ya, tetapi niat baiknya ketika kita belum punya, tapi punya niat baik, niat itu akan secara pelan-pelan membangun sel otak kita, membuat sinapsis ya, hubungan antar sel otak itu ya miren itu terkoneksi dan menggairahkan semangat kita untuk aku ini mau berbagi tapi apa ya, nah muncul pertanyaan, disitulah nanti sambil jalan kita akan menggali diri kita otomatis, karena menurut Guru Agung Buddha pikiran itu pelopor kan. Kalau kita bersekutu dengan pikiran baik, maka sekutu pikiran baik itu macam-macam muncul. Apa sekutu pikiran baik itu? Semangat, daya juang, gigih, mau berjuang, mau belajar. Ini adalah sekutu pikiran baik. Tetapi kalau kita nggak punya niat baik, niat buruk, sekutunya apa? Malas, menunda-nunda, terus sombong,
minder, terus tidak mau tahu, apatis, tidak peduli. Nah ini, maka Romo Kennedy dengan case yang disampaikan Romo Kennedy, walau kita hari ini nggak punya apa-apa, tapi kita punya niat baik, saya yakin niat itulah yang akan mengubah kita. Walaupun kita belum sempat berbagi, ternyata kita mengaktifkan sel-sel kita untuk meningkatkan diri kita lebih baik supaya mau berbagi. Karena banyak kisah nyata, kayak Mother Teresa, ya kan, seorang suster di sebuah gereja yang luar biasa bagusnya. Tapi ketika dia keluar dari gereja tersebut, dia lihat ya jaraknya nggak jauh dari gereja, orang-orang banyak sakit lepra, kusta, dan segala macam, miskin sekali. Apakah beliau punya kemampuan untuk berbagi ke sana? Padahal orang-orang itu sangat menolak agama Nasrani waktu itu. Ya, dan beliau mulainya dari mana? Dari niat baik. Bagaimana niat baik itu akhirnya mendorong beliau? Mendorong beliau akhirnya mau komunikasi, mau menanyakan, mulai dari mengajarkan anak membaca, menulis, sampai akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang yang sakit, sampai akhirnya bisa menghimpun dana dari dunia untuk Kalkuta. Nah, seperti itu, Romo Kennedy. Baik sekali pemaparan dari Ko Franky. Yang penting adalah niatnya dulu. Yes. Tidak perlu untuk menjadi suci agar bisa membabarkan damai orang ya. Yes. Kita harus mulai dari sekarang. Kalau tidak mulai dari sekarang, tidak akan bisa nantinya. Iya, iya. Bagus sekali pemaparan dari Ko Franky. Baik, rekan-rekan sedharma, mungkin sudah ada pertanyaan karena materi kita pada kesempatan ini cukup menarik. Nah, sekarang gini, Ko Franky. Tadi kan Ko Franky ada menjelaskan tentang kondisi dunia. Kadang kita untung, kadang kita rugi, kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Ketika kita mengalami hal-hal yang baik, kita cenderung untuk menerima. Oh, inilah anugerah dari sana, inilah karma baik saya berbuah, inilah kebahagiaan saya, rezeki saya, seperti itu. Namun ketika sebaliknya, hal-hal yang buruk itu muncul, banyak orang yang tidak bisa menerima. Mengapa saya rugi? Mengapa saya menderita? Mengapa saya dicela oleh orang? Padahal saya sudah melakukan hal-hal yang baik. Kan biasa banyak seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menerima kondisi-kondisi ini? Terutama ketika hal-hal yang buruk yang datang kepada kita. Ya, silakan, Pak Franky. Baik sekali, Romo Kennedy. Seperti di awal saya katakan, adalah sangat sulit bagi kita untuk mau belajar ketika keadaan nyaman. Tetapi sangat mudah bagi kita untuk menerima hal-hal yang baik tadi seperti Romo Kennedy sampaikan. Kesenangan, happiness, segala macam, keuntungan, prestasi, status, kita sangat senang menerimanya. Tapi yang jelek-jelek kita malah ingin menolaknya, gitu kan. Jangan datang, sana. Ya, dan ini wajar sekali, Bapak Ibu sekalian. Hal ini menurut saya adalah normal, ya. Jadi guru Agung Buddha ini sangat bagusnya adalah kita nggak pernah dibilang abnormal gitu ya. Kok ngono aja nggak bisa, kok gitu aja kamu kok rewel. Enggak. Beliau sangat menerima realita. Beliau sampai saya belajar dengan Acanca juga lewat bukunya. Beliau katakan, kalau Anda ingin mengenal loba, serakahan. Kalau Anda ingin mengenal kebencian, dosa. Kalau Anda ingin mengenal moha, kebodohan mental, maka Anda harus punya itu dulu. Kalau Anda nggak punya loba, kalau Anda nggak serakah, bagaimana Anda tahu serakah? Kalau Anda nggak punya kebencian, bagaimana Anda tahu kebencian? Dan kalau Anda tidak punya kebodohan mental, bagaimana Anda tahu kebodohan mental? Ini juga dijelaskan dalam Udana ya, kalau nggak salah bab 8 ayat 3 tentang konsep ketuhanan. Jika sesuatu itu yang tidak terlahirkan, yang tidak menjelma dan segala macam itu nggak ada, buat apa kita ngurusin ke sana kan gitu. Artinya apa? Ketika kemalangan yang kita terima dan kita tidak bisa tolak, kita nggak bisa terima ya kemalangan itu, kita seringkali menolak kemalangan yang terjadi. Apa yang terjadi? Penderitaan,
ya penderitaan mental, penderitaan fisik, sulit tidur segala macam. Lah, gimana kita bisa keluar dari situ? Ya, pertanyaannya, banyak orang yang menderita hari ini itu nggak tahu kalau dia menderita. Itu pertanyaannya. Ya, pernyataan saya bilang, banyak sekali orang yang menderita hari ini, tapi nggak ngerti dia menderita. Ibarat kata, ambil contoh sederhana, ketika saya pernah ke Bantar Gebang ya, di Bekasi sana, tempat pembuangan sampah gitu, TPS. Semua dari Jakarta itu buangnya di Bantar Gebang. Itu saya kaget sekali ke sana. Kagetnya apa? Itu lebih tinggi dari gunung. Tinggi sekali, luas sekali. Baru sekian kilometer ke sana aja lalat sudah banyak sekali. Lalat hijau, lalat apa, banyak sekali, gitu ya. Kita yang mendekati situ aja, baru istilahnya apa, jaraknya masih sekian kilo gitu ya, baunya menyengat sekali kalau angin sudah bertiup ke arah kita. Tapi saya tanya orang yang tinggal sana, Anda mencium bau menyengat nggak ya? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Loh, kok enggak ada? Saya bilang. Saya mendekat aja, sudah bau gitu ya. Yang tinggal sana bilang enggak ada. Biasa aja kok, Pak, bau ini. Nah, itu. Kadang-kadang orang yang penuh dengan penderitaan, dia tidak merasakan penderitaan. Maaf bicara seperti orang sakit jiwa. Ya, saya sering juga waktu mahasiswa memfoto ya, mendokumentasikan orang-orang sakit jiwa. Saya meneliti apa sih bedanya orang sakit jiwa yang di jalan sama orang sakit jiwa yang nggak di jalan seperti kita ini loh. Sering jalan-jalan kan. Kita juga sakit jiwa tapi kadarnya beda gitu ya. Nah, saya lihat ternyata hampir seluruh orang yang sakit jiwa yang di jalan itu di badannya digantungi banyak barang. Ya plastik, ya apa, semua digantungi. Nggak tahu buat apa. Terus bajunya rombeng, dia nggak bau ya, terus bajunya rombeng, bau, rambutnya ikel, mukanya belepotan, matanya nggak eye contact gitu ya. Maka saya mulai merenung, jangan-jangan ini ciri-ciri orang gila yang kita harus pahami. Satu, ya, kalau kita punya tas kerja, isinya macam-macam yang tidak kita pakai, itu termasuk kita sudah mulai gila. Ya misalnya charger sampai 5 gitu. Ngapain? Charger satu aja masih bisa. Terus baterai cadangannya ya, rechargeable baterainya itu dibawa 5 juga. Nah, takutnya ini habis pakai ini, padahal nggak pernah terjadi. Terus hand sanitizer 2 liter misalnya, padahal 100 mili aja cukup ya toh. Lap tangan misalnya. Hal-hal yang nggak penting kita bawa, itu satu ciri kita gila. Yang kedua, yang gila itu adalah kita jarang mempercantik, memperganteng ya. Kalau laki-laki memperganteng diri kita, rambut nggak ditata ya, muka belepotan, gigi kuning-kuning gitu misalnya ya. Terus tubuh ini bau gitu ya. Nah, ini ciri kedua, ciri orang gila. Ciri yang ketiga adalah eye contact. Kalau ngomong nggak pernah bisa lihat matanya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah, itu ciri-ciri orang gila, nyerempet kepada bagaimana kita yang menderita tapi nggak ngerti penderitaan. Itu seperti orang gila itu. Terus gimana kok supaya kita ngerti? Ya tadi, apakah kamu merasakan penderitaan itu? Apakah kamu tahu kalau kamu menderita? Kalau kamu sudah nggak tahu, nggak bisa, orang lain pun masuk nggak bisa. Ya itu pasien nomor 1 tadi. Guru Agung Buddha sangat bijaksana. Itu pasien nomor 1 udah pasti. Dia nggak ngerti kalau dia lagi penderita. Dia nggak ngerti. Dia nggak tahu kalau dia lagi susah. Sehingga kalau nggak tahu gimana bisa diobati? Nggak bisa. Lah gimana kalau gitu kok malang sekali hidupnya? Yes. Dan itu semua karena buah karma masa lampau. Apakah bisa diubah? Bisa. Kita bisa. Kalau gitu orang dekat kita, orang yang kita kenal, makanya kita sering berbuat baik ya. Maka Guru Agung Buddha tuh dana ditempatkan di banyak khotbah beliau ya. Di Dasa Paramita itu ada dana, di 10 kebajikan juga ada dana. Kenapa? Saya mulai mikir juga, jangan-jangan maksudnya supaya orang-orang yang kita bantu ini, dana itu kan nggak harus bantu biku ya, nggak harus bantu wihara, tapi dana itu bantu orang yang memang pengen yang perlu dibantu. Minimal ketika kita bantu, ini nggak harus berupa uang ya. Kadang-kadang nasihat itu juga dana. Kita ajak ngomong, kita ajak jalan,
Ya persis yang sekarang banyak terjadi di video-video di Facebook ya, kalau nggak salah di YouTube, di mana seorang ahli potong rambut itu menggunting rambut orang-orang gelandangan. Orang-orang gelandangan itu rambutnya ikel, panjang, berewokan, nggak jelas, brutek gitu ya. Ditawari sama yang tukang potong rambut ini, ayo potong yuk biar rapi. Pertama nggak boleh dikasih lihat dulu mukanya di kaca, dia potong, dia rapi, dibersihkan. Suatu ketika sudah rapi, baru dikasih lihat kaca, dan orang itu akhirnya berubah. Ya ampun, it is me, dia bilang, ini saya, yes, itu kamu, bersih kan, ganteng kan? Oh iya, akhirnya apa? Orang-orang yang tunawisma ini akhirnya lebih semangat lagi. Kalau dia sudah tahu bahwa dia itu ternyata berharga. Banyak orang ini merasa hidupnya nggak berharga, merasa sia-sia, merasa putus asa. Nah, kalau kita punya orang-orang seperti itu, kelihatan kok dari raut mukanya. Raut mukanya itu pasti raut muka orang-orang yang tadi eye contact sudah lemah, badan punggungnya ini biasanya menunduk gitu ya, jalannya itu seperti orang minder, tidak berani menatap. Itu segera kita tegur, segera kita ingatkan, ayo bangun, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Jangan cerita dama dulu, cerita perutnya dulu. Kamu perlu apa? Makan apa? Biaya apa? Yang mana saya bisa bantu? Setelah itu dilakukan, baru bicara dhamma. Karena Guru Agung juga pernah menyampaikan, dhamma itu diajarkan kepada orang yang sudah siap. Kalau nggak siap, nggak bisa. Orang yang siap itu seperti apa? Fisiknya siap. Fisik itu harus siap dulu. Mau meditasi, kalau fisik kita rentang, susah duduk, susah berdiri, nggak bisa. Maka fisiknya harus dipastiin dulu. Fisik itu apa? Ya, ahara, makanan fisik itu apa? Ya sayuran, ya nasi, karbohidrat, protein, dikasih dulu. Apalagi materi, oke. Tempat tinggal, oke, ya segala macam itu. Nah, itulah bagaimana sulitnya orang yang tidak tahu penderitaan, yang istilahnya selalu menolak. Ya, kalau kesialan dia dapat, dia selalu menolak karena dia nggak tahu bahwa itu bagian dari dirinya. Sebagian dari kita menyalahkan kondisi di luar sana karena pikiran kita sangat pendek. Saya gagal karena dia, karena itu, karena sana. Tapi nggak pernah tunjuk ke sini. Ya, kita jarang sekali menunjuk kegagalan itu karena kita yang salah langkah atau karena buah karma masa lampau yang kadang susah kita hitung. Tetapi kalau kita nggak yakin itu gimana? Ya sudah, karma sekarang aja, lihat usahamu gimana. Karena ada yang berhasil, dan kalau kita gagal dan ada yang berhasil, berarti apa? Kurang tepat usahanya. Kan gitu. Nah, tetapi untuk bisa berpikir seperti itu, dia harus tahu dulu bahwa kegagalan itu adalah milikmu. Penderitaan yang kamu alami itu adalah milikmu. Tidak bisa dihindar. Kalau kamu tahu itu, setelah itu baru kita mulai bicara solusinya. Gitu sih, Romo. Ya, baik sekali Bapak dari Ko Franky. Tadi Ko Franky cerita tentang orang-orang yang gila. Bahkan kita kadang-kadang bertemu dengan teman-teman kita juga seperti itu, membawa barang-barang yang tidak. Nah, ini sih masih lebih mending Ko Franky. Karena kita masih bisa melihat, oh dalam tas ranselnya itu punya sesuatu. Ada tipe orang yang pernah saya temui Ko Franky, itu lebih parah lagi. Barang-barang beban yang harus dia bawa itu tidak nampak. Semuanya ada dalam pikirannya dia. Oh, si ini begini, si itu begitu. Semua masalah orang lain dia urusi. Masalahnya sendiri tidak bisa dia carikan solusi. Nah, ini mungkin lebih parah ya daripada yang kelihatan itu ya, Goreng ya. Iya. Obatnya lebih harus ekstra ini. Iya, betul sekali, betul sekali. Jadi ada istilahnya apa sekarang, overthinking ya, overthinking, terus ya too much yang dia pikirkan ya. Terlalu banyak ingin terlibat dalam kehidupan orang lain, bahkan kehidupannya sendiri aja dia belum beres, tapi dia mikirin kehidupan orang lain. Iya. Tapi ada loh orang seperti dia, baik ya. Banyak. Zaman sekarang saya terakhir bikin konten dan saya pelajari karena banjir informasi. Ya, kita ini kan hari ini banjir informasi. Di YouTube berapa banyak channel yang sudah berdiri. Pertumbuhan YouTube itu kan dahsyat sekali. Lebih dahsyat daripada urbanisasi katanya. Ya, wow, cepat sekali. Orang-orang pengen cepat mungkin tenar, mungkin berbagi maksud baik segala macam. Dan orang yang jadi user ini kalau nggak terlatih,
Ya, dia akan terus scroll, lihat yang nggak jelas. Dan akhirnya apa? Reaksi, ya kita harus bicara tentang simpul saraf lagi ya. Ketika mata kita melihat gambar yang begitu cepat, ditangkap oleh bola mata, masuk ke retina, saraf mata, lalu simpul saraf bekerja ya, atau sinyal-sinyal bekerja gitu kan. Semakin banyak yang dikonsumsi, maka akan menjadikan sirkuit di otak kita nih makin panas gitu, kayak CPU kan, kayak laptop saya ini sudah mulai panas nih karena dia banyak informasi yang masuk, ya kan. Dan kalau pembiaran, disitulah terjadi overthinking. Overthinking bukan karena dia berpikir toh ternyata, tapi karena reaksi listrik yang terlalu liar ya. Aliran listrik yang terlalu liar yang tidak kita pahami gara-gara kita membiarkan itu masuk lewat bola mata, masuk lewat telinga. Sampai-sampai orang di jalan aja pasang headset. Dia nggak pernah mendengar realita di sekeliling. Ya, matanya lihat video, telinganya dengar headset. Terus bekerja, kirim sinyal terus. Sinyal otak ini bekerja terus. Disitulah awal kenapa orang mulai overthinking. Simpul sarafnya terlalu liar. Sehingga akhirnya muncullah memori-memori atau pikiran-pikiran sangkara ya, bentuk-bentuk pikiran. Makanya kalau kita meditasi kan, kita punya 6 pintu, kita tutup 5. Maka kenapa meditasi tutup mata di tempat yang tenang supaya telinga ini bekerjanya tidak terlalu banyak, tidak makan supaya mulut ini juga dikunci, nggak mengunyah, tidak bersentuhan, duduk sendiri-sendiri supaya kulit ini juga nggak berfungsi untuk bereaksi dengan sekeliling ya. Dan yang kita buka cuma 1 pintu, yaitu pikiran. Disitulah kita bisa mengamati pikiran. Ya, tapi karena kita buka semua pintu, mata nonton, telinga mendengar, makan mengunyah gitu ya, sambil nonton film kan mengunyah, mendengar gitu kan, terus sentuhan dengan tempat duduk segala macam, itulah akhirnya kita ini menjadi orang yang kena banjir informasi. Nah, kalau sudah banjir, ya hukumnya tenggelam. Kalau sudah tenggelam, kelelep, SOS, repot kan? Dan semua dimulai dari anak. Maka kita perlu sekali generasi muda itu kita didik. Siapa? Orang tuanya, gurunya, babysitternya, emak engkongnya. Itu harus ngajari anak supaya tidak gadgetan dari kecil. Itu penting. Ya, baik sekali pemaparan dari Ko Franky pada kesempatan ini. Nah, kemudian gini Ko Franky. Kita kan ini kan harus menerima kenyataan hidup sesuai dengan tema kita. Yep. Nah, oleh karena itu kita harus terus-menerus belajar, terus-menerus belajar. Nah, cuman gini, pernah saya bertemu dengan seorang teman. Teman ini mengatakan kepada saya seperti ini. Saya ini mau melakukan hal yang baik, saya ini mau berubah. Tapi kondisi fisik saya sekarang tidak memungkinkan untuk melakukan kebaikan. Istilahnya makan saya susah, tinggal saja saya tidak tahu mau tinggal di mana. Nah, bagaimana kita bisa belajar untuk menghadapi kehidupan, untuk menerima kenyataan hidup dalam keadaan-keadaan seperti itu? Ya, akan Ko Franky. Oke. Pengalaman saya ingat sekali. Waktu saya mengajar sebagai guru les ya. Saya guru les keliling, naik motor, sudah sarjana saya, sarjana matematika Gajah Mada loh ya. Itu ngajar les keliling di Jogja naik motor. Suatu ketika kena panas, kena hujan. Dalam batin saya bergumam ya, ngomong, waduh kok nasibku miris sekali ya. Sulit, istilah kehidupan sulit, terus tidak seperti teman-teman, mungkin sudah jadi staff manager, asisten dosen, dan segala macam kehidupan yang kita tahu, ya gitu. Nah, saya pelajari di situ sikap mental saya mengamati, oh alah, waktu itu saya sedang minder, ya kita sedang minder. Kita minder melihat kesusahan kita, dan kita melihat orang lain itu hebat. Ya, karena kita melihat orang lain hebat, kita merasa kita kecil. Dan akhirnya kita menjadi sulit. Sulit apa? Sulit menerima.
Orang itu bisa lebih hebat kok aku enggak, gitu. Dan kalau batin kita begitu terus-menerus, ternyata kita nggak bisa bergerak ke atas. Ya, kita cuma isinya iri, hati, dengki gitu ya. Iri dengan kondisi kita sendiri, iri sama kondisi orang lain. Nah, lama-lama saya mulai mengecilkan cara saya melihat. Saya nggak melihat orang yang lebih, tapi saya melihat orang yang susah. Loh, saya S1 masih bisa ngajar keliling loh. Pendapatan waktu itu lumayan. Karena 1 jam saya kasih bandrol di zaman itu tahun berapa itu? 2005 ya. 25.000 per jam saya minta. Murid saya itu kurang lebih hampir 20-30 lah. 1 minggu penuh gitu ya, ngajar bolak-balik segala macam. Saya lihat yang paling bawah. Ada teman saya sampai hari ini belum lulus. Ya kan gitu. Ada teman saya sampai hari ini ya buka les nggak ada muridnya. Ya kan? Ada teman saya sampai hari ini menderita, lebih menderita dari saya. Nah, ketika saya melihat ke bawah, saya menjadi lebih bersyukur, menerima. Ya wes lah. Nah, ketika saya menerima, ternyata tadi Romo Kennedy, pikiran menerima, pikiran bersyukur itu menarik sekutunya. Sekutunya apa? Kreativitas. Akhirnya saya coba lobby kenalan saya yang punya rukonya kosong gitu kan. Ayo bagi hasil. Saya coba buka kelas. Kan gitu. Karena saya mulai bersyukur. Akhirnya ternyata dapat kelas. Ya. Lalu karena sudah ada kelas, saya ada waktu longgar, saya coba melakukan usaha lain. Dan ternyata saya ambil S2. Kan gitu. Nah, teman-teman, kalau Anda minder, Anda belajar Anda minder karena Anda membandingkan yang di atas Anda. Tapi please, di dunia ini lengkap kok. Ada yang lebih susah dari kita. Kalau Anda hari ini sakit, belum sembuh, Anda lihat yang hari ini mati terbakar di Pelumpang, ya di Jakarta Selatan. Yang mati ketimbun tanah hidup-hidup. Maka bersyukurlah Anda sakit hari ini. Jangan lihat yang sehat, nonton bola, nonton sirkuit di Mandalika, segala macam. Jangan, itu buat Anda susah. Maka pintar-pintarlah mengarahkan pikiran ini, Romo Kennedy. Pintar-pintarlah mengarahkan pikiran ini. Karena pikiran ini bisa diarahkan. Kemana? Terserah Anda. Anda mau lebih susah, maka bandingkanlah orang yang lebih hebat. Maka Anda susah. Tapi kalau Anda mau lebih bahagia, bandingkanlah yang ke bawah. Dan itu ada kok. Dunia ini lengkap. Jangan bilang, nggak bisa kok. Ya sudah, menderitalah. Berbahagialah dalam penderitaanmu. Tapi kalau kamu ingin bahagia, Anda harus ubah cara Anda berpikir, cara Anda memandang kehidupan. Kalau nggak berubah, ya sudah. Saya nggak bisa bantu. Selama Anda kalau belum mau, saya nggak bisa bantu. Persis saya ini kan hipnoterapi juga ya, Romo Kennedy. Saya menterapi anak, menterapi orang dewasa, menterapi orang tua. Prinsipnya saya ajak ngomong adalah, kalau orang dewasa khususnya, kalau anak saya gampang ngakalinya. Kalau orang dewasa, saya cuma sederhana ngomongnya. Ibu, Bapak menderitakah dengan fobia ini? Menderita, Pak Franky. Terus kalau menderita mau diapain? Mau keluar, mau sembuh, Pak Franky. Betul mau sembuh? Betul, Pak Franky. Betul? Yakin mau sembuh? Mau. Oke, ikuti saya akan bantu sembuhkan. Ikut ya, sembuh pasti. Karena kuncinya apa? Mau nggak? Kalau nggak mau, saya nggak bisa. Pasien ada satu, titipan orang tuanya ya. Ada satu anak, titipan orang tuanya. Anaknya sudah akil balik, agak susah. Ko Franky, ini anakku, tolong dibantu ya. Bantu apa? Bantu gini-gini. Sebentar, saya ajak ngomong dulu anaknya. Kamu punya masalah nggak? Enggak, nggak ada. Nggak ada, saya nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya. Terus ngapain mamamu ngantar ke sini? Mamaku yang ada masalah, Ya sudah, saya ketemukan dua-duanya. Bu, dia bilang nggak ada masalah. Ibu bilang ada. Tapi saya tanya anak ini, dia bilang juga yang masalah mamanya. Benar yang mana, Bu? Akhirnya dua-duanya saya sugesti. Saya kawinkan dalam arti saya similarkan cara berpikir mereka. Supaya ketemu gitu loh vibrasinya. Ya kalau ketemu sudah selesai. Ya gitu. Itu sih. Ya. Ini ngomong-ngomong sama Ko Franky, saya juga malah takut terhipnotis.
Iya. Nah, melanjutkan dengan eh, pernyataan Ko Franky tadi, apakah hal ini juga berlaku untuk orang-orang yang memiliki mental block dalam pikirannya? Artinya, dia berbicara dengan siapapun, dia tidak mau terima. Hanya dia menganggap dirinya lah yang paling benar. Gitu. Oh, dia ngomong, saya nggak mau terima. Dia ngomong nggak mau terima. Nah, terjadi mental block. Apakah sama dengan kondisi yang tadi Ko Franky ceritakan? Gitu? Betul. Jadi ketika kita sering mengarahkan pikiran ini tidak tepat, akhirnya kan sekali lagi, kalau sering itulah jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan sering jadi watak. Kalau watak jadi sering itulah jadi kehidupannya kan gitu. Jadi semua dimulai dari keseringan, ya keseringan kita melakukan sesuatu. Suatu ketika saya ikut field trip ya, siswa saya dengan kepala sekolah saya ikut karena saya pengen tahu apa yang dilakukan di sana. Kita ke akademi militer gitu ya, akademi kelautan, akademi kelautan, karena di Surabaya kan akademi yang ada kan kelautan. Kalau di Magelang akademi darat, kalau di Jogja akademi udara. Nah, ada satu quote yang sampai hari ini saya ingat. Nah, quote-nya kurang lebih begini. Kami bukan budak kebiasaan. Kami bukan budak dari kebiasaan kami. Kebiasaan yang tidak baik itu pasti kami tinggalkan. Kami adalah raja atau master dari kebiasaan kami karena kami akan mengubah kebiasaan-kebiasaan kami untuk menjadi jaya. Mereka sudah mencatat bahwa hal terburuk dalam kehidupan kita ini bukan kehidupan kita sesungguhnya, kebiasaan kita. Maka harusnya di sekolah, ya, mulai dari pendidikan dasar sampai dia menjadi mahasiswa, harus ada materi mengevaluasi kebiasaan. Kalaupun tidak, harus bangun kebiasaan baik anak kita dari dasar. Maka di tempat kami, mereka dibiasakan pakai sepatu, buka sepatu sendiri, biasakan cuci tangan, biasakan menyapa ketemu siapapun di sekolah, biasa untuk menolong, biasa untuk tertib belajarnya. Kalau ada yang jelasin, dia harus mendengar. Dia boleh bertanya jika diberi kesempatan. Biasa untuk makan, ya, bersyukur sebelum makan, berdoa semoga terima kasih atas makanannya diperoleh. Kemudian biasa cuci piring, biasa makan sayur, dan biasa terus kita bina dari preschool atau kelompok bermain sampai SMP dan SMA. Maka terbentuklah kebiasaan yang baik. Tugas kita tuh bangun kebiasaan yang baik. Nah, mereka yang punya mental block, ya, salah satunya ya dibiasakan untuk apa? Kecil hati, minder, jarang dipuji, sering dihina, dibully, tidak diselamatkan, kan gitu. Kemudian juga dibanding-bandingkan sejak kecil, kan sering kita banding-bandingkan, kamu kok nggak sehebat Koko, ya kalau Koko nggak sehebat Titi, Titi nggak sehebat itu loh kausenmu, sepupumu, temanmu, terus dibanding-bandingkan. Akhirnya apa? Self konsepnya kabur, konsep dirinya kabur. Nah, disitulah muncul mental block. Tapi gampang kok kalau ngobrol dengan orang mental block. Asal tadi, dia mau nggak keluar dari situ. Kamu mau nggak lebih sukses? Kamu mau nggak lebih hebat? Kamu mau nggak lebih bahagia? Mau, mau kok. Oke, dengarkan saya, ikuti instruksi saya. Oke, caranya sederhana. Tarik nafas, buang. Oke, siap? Oke, sekarang katakan dalam dirimu. Setiap hari aku semakin lebih baik. Dan gitu aja. Setiap hari aku semakin lebih baik. Setiap hari aku semakin. Nah, kita mengubah afirmasi. Dan itu adalah mengubah cara berpikir sebenarnya. Kebiasaan ini, ulangi kata-kata ini setiap hari. Setiap kali kamu bangun tidur, mau tidur, ulangi itu. Setiap hari saya semakin baik. Setiap hari semakin baik. Nah, lama-lama mental blocknya berubah. Cuman kalimat sederhana itu loh. Saya bisa bantu orang yang rawat inap gara-gara salah pakai seragam. Anak itu shock, terus dia sakit mah, 1 bulan rawat inap di rumah sakit. Saya terapi, anaknya nggak mau ngomong, ditanya nggak jawab. Ya udah saya bilang, kamu baca dalam hati aja. Ko Franky dengerin. Kalimatnya apa?
Semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin kuat. Dalam hati, oke, ya betul, dia makin kuat. Saya ubah cara dia berpikir. Kita masukkan format pikiran yang baru, kebiasaan baru. Gitu, Romo Kennedy. Luar biasa pengalaman Ko Franky. Ko Franky, tadi Ko Franky menjelaskan bahwa janganlah sering-sering melihat ke atas gitu. Kali-kalilah melihat ke bawah supaya rasa syukur itu bisa tumbuh. Nah, apakah ini akan berdampak pada penjualan cerita-cerita tentang sukses story itu, Ko Franky? Artinya gini, banyak orang menggunakan cerita kesuksesan orang lain sebagai tangga bagi dirinya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nah, tapi Ko Franky tadi mengatakan bahwa kalau kita melihat ke atas terus, maka rasa syukur itu tidak ada. Kita akan membuat diri kita menjadi menderita. Nah, apakah ini tidak bertolak belakang begitu, Ko Franky? Silakan. Oke, makasih sekali. Nah, saya katakan tadi kalau kita itu lagi apa istilahnya merasa minder, gitu ya. Kalau kita merasa minder, kita harus lihat ke bawah. Tapi kalau kita mau belajar, ya lihat ke atas. Kan gitu saya bilang. Kalau kita minder, merasa kayak hidup ini kok sial terus, hidup ini kok gagal terus, lihat ke bawah, masih ada yang gagal. Nah, ketika lihat ke bawah kita merasa, oh iya, masih banyak yang gagal. Kita mulai bersyukur. Aku harus bisa lebih baik. Nah, ketika kita mau lebih baik dan muncul semangat belajar, lihatlah cara orang sukses belajar. Kayak gitu. Lihat cara mereka belajar. Tetapi sekali lagi, ketika minder, tidak bisa belajar kita. Tidak bisa ketika minder lihat ke atas, tidak bisa. Penderitaan terus. Ya kan biarlah dia sukses. Pasti dia bisa sukses. Orang tuanya sukses. Orang dia, istrinya juga sukses. Memang dia orang kaya, mesti gitu kita ngomongnya. Kita nge-labelin, karena kita nggak mau belajar waktu itu. Kondisinya beda. Nah, ketika kondisi mental itu masih minder, masih putus asa, jangan sodorkan cerita sukses. Sodorkan cerita susah, yang lebih susah dari dia. Nah, ketika dia mulai bangkit, baru saudara ini loh, anak singkong nih loh, yang punya Transmart loh. Ini anak singkong, makan singkong. Tapi bisa punya Transmart, punya Bank Mega sekarang saham terbesarnya dia. Punya Trans TV, itu anak singkong. Nah, itu ketika mentalnya sudah siap mau belajar. Bukan yang mental putus asa, kita sodori cerita sukses. Itu makin drop dia. Ya sudahlah, memang aku nggak berdaya. Mesti gitu dia. Jadi drama lah dia. Gitu. Maka sebagai pendidik, kita harus tahu persis apa yang dibutuhkan siswa kita. Kita nggak bisa sodori obat yang sama untuk sakit yang berbeda. Ya kan? Kalau dokter umum kan obat demam itu sama aja orang demam. Pokoknya namanya demam obatnya sama. Kalau guru enggak, demamnya kenapa dulu? Demamnya kena A, kena B, kena C, beda obatnya. Gitu. Baik sekali, Ko Franky. Artinya kita harus bisa menempatkan diri dalam satu kondisi. Kapan kita melihat ke atas, kapan kita harus melihat ke bawah. Betul. Jangan di generalisasi bahwa harus seperti ini. Nggak bisa juga ya, Ko Franky ya? Nggak bisa. Menurut saya ketika generalisasi, karena dalam psikologi ada penyakit mental namanya generalisasi disorder tadi. Jadi kita selalu menjawab semua itu sepertinya berlaku untuk semua. Tidak. Kita ini unik kok. Kita unik. Jangan lihat ke bawah terus bongkok nanti. Kadang-kadang sudah lihat ke bawah, pelan-pelan lihat tengah, terus naik ke atas. Kan gitu. Enak hidup tuh dinamis. Tuh. Apakah ini bisa dikatakan bahwa kalau kita melihat seseorang menjadi seorang yang sukses, jangan hanya melihat hasil yang diperoleh, tapi lihatlah usahanya. Apakah bisa dikatakan seperti itu, Ko Franky? Ya, Karena kalau ya silakan. ada seorang kenalan saya yang pernah saya temui, dia bilang sama saya begini. Semua orang, dia kebetulan sudah menjadi orang yang sukses sekarang. Dia bilang sama saya begini. Sekarang orang melihat saya seperti ini. Orang tidak tahu apa yang saya lakukan, bagaimana saya bercucuran keringat, berdarah-darah untuk mencapai ke level ini. Nah, apakah
ini bisa dikatakan kalau kita mau belajar dari seseorang, jangan pernah melihat hasilnya, tapi belajarlah dari usahanya. Apakah bisa demikian, Bung Freddy? Ya, ya menurut saya bisa begitu, bisa begitu. Yang paling penting menurut saya ya, kalau kita apa istilahnya, kita harus makan sesuai kebutuhan kita. Itu penting. Kita belajar sesuai kebutuhan kita. Jangan terlalu banyak yang dimakan sampai akhirnya kita muntah, malah jadi penyakit. Ya, renungan makan para samanera, para samana itu kan begitu. Saya makan makanan ini bukan untuk mengenyangkan atau untuk menggemukkan badan. Saya makan makanan ini supaya terbebas dari penyakit. Penyakit apa? Kelaparan. Dan saya tidak makan makanan ini untuk menimbulkan penyakit baru. Apa? Kekenyangan. Ya, maka makanlah yang pas. Jika Anda butuh dasar-dasar berjuangnya dia, pelajari itu. Jika Anda bisa belajar karena lihat hasil capaiannya yang luar biasa, belajar dari situ. So, depend on you, tergantung sangat dari kita. Yang paling penting kuncinya adalah belajar. Karena mereka yang belajar menurut Guru Agung Buddha, ada 5 hal yang akan berkembang dari orang yang senang belajar. Maka kuncinya adalah belajar. Belajar sepanjang masa. Karena belajar itu yang akan membangkitkan ya kebodohan itu ya. Bodohan kita semakin kelihatan. Semakin Anda belajar, semakin Anda melihat kebodohan. Harusnya begitu. Bukan semakin pintar. Semakin Anda belajar, Anda semakin lihat kebodohan Anda. Disitulah Anda semakin bijaksana. Itu. Baik sekali, paparan Bung Franky. Baik, rekan-rekan, apakah ada lagi pertanyaan? Soalnya materi kita hari ini cukup menarik. Banyak Ya. sekali pengalaman yang bisa kita dapatkan. Iya. Eh, Ini boleh lihat muka-mukanya nggak ini? KBM Unta, Yusianto, Lindawati. Siapa tahu ini adalah sahabat lama. Yeni Olivia, Sutina, Ayu, Der, Arya, Ike, Julio, Krisnawati, Fernanda, Wagirin. Boleh dong open apa videonya? Pengen lihat? Bisa. Yes. Tante Krisna, apa kabar? Oke. Kak Unta, ya Tante jelas nggak Tante penjelasan tadi? Ya. Supaya menguatkan pikiran menghadapi penyakit saya, misalnya gimana supaya kuat batinnya. Oh ya. Tante ada sakit apa? Karena saya masih perlu. Saya tulang belakangnya retak, jadi perlu semen atau operasi. Jadi kadang-kadang pikiran, aduh gimana ya. Ya, gimana supaya kuat pikiran saya. Oke, Tante, ini saya pakai ini ya, hipnosis ya Tante ya. Tante Krisna. Tante Krisna masih dengan saya? Tante Krisna? Oh, sinyalnya kurang. Sinyalnya kurang baik. Iya. Masih ada. Iya. Oke. Sambil menunggu Tante Krisna. Iya. Oke. Yang lain masih menyembunyikan wajahnya semua. Ya enggak. Kadang-kadang begitu ya. Sekarang namanya pembelajar senyap ya, Romo Kennedy. Jadi banyak orang senang belajar tanpa diketahui orang lain. Jadi mereka sungkan kalau diketahui. Ya enggak masalah karena tipe pembelajar macam-macam. Tapi yang jelas semoga apa yang kita sampaikan itu memberi manfaat, dan kata kuncinya sekali lagi bukan karena pembicaranya hebat, moderatornya hebat, bukan karena itu, tapi karena Anda yang hebat yang mau mengubah diri Anda. Ya. Dan
yakinlah ya kalau saya karena punya kenalan ya Romo Kennedy, saya punya kenalan yang bisa melihat kehidupan masa lampau gitu ya. Itu membuat saya semakin yakin dan bahwa kehidupan ini terus begitu ya berjalan. Kalau kita nggak perbaiki dalam kehidupan hari ini atau sekarang, ke depan kita mungkin jadi orang-orang yang susah, mungkin lahir sudah bersakit-sakitan, ya kita mungkin meninggalnya dengan juga susah, harus dibakar, harus diapa, ya kita juga mungkin menjadi orang yang jahat, dan segala macam kemungkinan. Bahkan yang paling parah kan kita menjadi setan, penghuni neraka, itu bahaya sekali. Nah karena teman itu yang bisa lihat saya percaya dia, cerita itu juga ada di dalam Dhamma, maka membuat saya getol gitu loh Romo Kennedy. Getol apa? Ya belajar dan berbagi, belajar dan berbagi. Karena prinsip Buddhism kalau kita nggak berbagi cuma belajar, kita akan angkuh. Tapi kalau kita belajar sambil berbagi, kita akan menggali. Menggali apa? Menggali diri sendiri. Kan gitu. Jangan cuma berbagi tapi nggak belajar, itu pepesan kosong namanya. Ngomongnya indah tapi prakteknya nol putul. Nah ini bahaya juga. Maka kita bertugas seperti Romo Kennedy juga kan seorang Dhamma Duta, belajar dan berbagi. 2B ya. Terakhir 3B, belajar, berbagi dan berbahagia kan 3B. Iya. Terus kok Frankie, Ya. kadang-kadang kan ada orang yang suka mengeluh nih. Mm-mm. Kok hidup ini tidak adil ya? Kok dia itu bisa kaya? Mm-mm. Saya sudah berusaha tapi begini-begini saja. Kok dia bisa menderita? Kok saya begini-begini saja? Nah ini menurut Ko Frankie penyebabnya ini dari luar diri dia atau dari dalam diri dia gitu? Ya. Iya. Oke. Suatu ketika saya ke India ya. Saya ke tempat Guru Agung mengalami 4 peristiwa lah ya, lahir, tua, mencapai penerangan, meninggal gitu ya. Saya melihat ada Anagarika, ya, Atasilani di sebuah desa miskin sekali, penduduknya banyak jadi pengemis ya. Saya bertanya ke teman saya, suatu ketika saya cerita, itu loh, kok ada loh Atasilani di situ di daerah susah gitu, kok ada Atasilani? Sudah semakin susah, biasanya kan petapa-petapa tuh pilih tempat yang indah-indah ya, wihara yang megah, umat yang datang ya banyak pesanan makanan gitu. Ini enggak. Terus teman saya bilang, terus dia lihat itu calon penghuni dewa loh, alam dewa. Oh kaget saya, merinding saya. Ya ampun, ini dia tuh nggak kaya, nggak sukses, nggak apa, di tempat susah, nggak terkenal gitu kan. Tapi kok bisa? Ya, maka saya sebelum menjawab pertanyaan Romo Kennedy tadi, teman-teman semua Bapak Ibu sekalian, menjadi kaya itu nggak patokan kita bahagia ternyata. Menjadi kaya itu bukan modal untuk kita mencapai kesucian atau atau terlahir di alam yang bahagia. Tidak. Tetapi niat sekali lagi. Untuk apa Anda kaya? Kalau Anda kaya bisa menjadikan Anda dermawan seperti Anatta Pindika, it's good gitu ya. Tapi kalau Anda kaya cuma ingin beli Mercy, cuma ingin naik helikopter, tenang aja, one day ada taksi helikopter kok. Dulu aja Mercy kita bilang nggak ada taksinya, sekarang sudah ada taksi Mercy. Bahkan kita naik angkutan umum namanya bus itu sudah Mercy mereknya, betul ya? Bus itu kan Mercy. Jadi Anda kalau bercita-cita kaya cuma pengen punya rumah besar, datang aja museum itu rumahnya besar, tinggal di situ sebentar. Rasa no, gimana rumah besar? Itu mengerikan. Kenapa terlalu besar? Gitu. Jadi apa yang ingin jadikan kaya itu munculkan niat luhur dulu. Sebelum bercita-cita materinya, cita-cita luhur itu diletakkan dulu. Maka prinsip saya, Anda harus kuat dulu mental luhurnya, baru kejar materi. Karena kalau tidak, itu kan banyak sekarang pejabat yang kaya karena melakukan hal buruk. Ya, pengen ya punya tas yang 350 juta lah, kita aja buat rumah aja bisa nyicil. Ini beli tas ya, tas genggang ya, istrinya 350 juta gitu loh. Ya cuma sebuah tas. Tapi kalau Anda kaya cuma begitu, Anda akan mengarah ke hal-hal yang tidak pantas. Maka sebelum memutuskan kaya, tanyakan dulu, untuk apa Anda hidup ini? Kalau Anda ingin bahagia dan kaya raya, oke. Kaya itu Anda bisa bagikan. Nah, kembali ke pertanyaan. Ya, kita merasa
kok dia bisa kaya, aku kok enggak gitu ya. Kok dia bisa sukses, aku kok enggak. Ya beda. Ya, pertanyaannya sekali lagi, apakah ya ketika kita melihat atau kita membandingkan kita dengan orang itu membuat kita menjadi lebih semangat? Kalau enggak, ya maka lihat yang bawah tadi lagi. Sekali lagi, cara kita berpikir ini, bentuk pikiran ini harus ke sekutu-sekutu yang baik. Kalau kita melihat orang lebih sukses dan kita enggak, lalu kita kecil hati, lalu minder, jangan lihat dia. Alihkan pandangan kita. Ya sepersis kalau nonton film horor takut, jangan pilih film horor, filmlah cari film komedi gitu loh, yang lucu. Jangan enggak suka horor tapi nonton horor, namanya goblok. Bodoh beneran, itu namanya bodoh mental. Sudah tahu lihat orang kaya, lebih kaya kita menderita, kita lihat terus di medsos orang kaya itu, diikuti terus. Ini kan ya tadi seperti orang yang tinggal di tempat pembuangan sampah tadi, tidak pernah merasa bau karena dia sudah bersatu dengan bau. Hati-hati sekali. Maka supaya bisa tahu bau, Anda harus keluar dari tempat bau itu ke tempat yang sejuk, yang indah, lalu baru kembali tempat bau. Oh iya bau ini ya, aku harus mundur ini. Aku harus pindah nih, bau ternyata ini. Nah, gitu. Maka alihkan cara Anda berpikir, alihkan cara Anda memandang, paradigma Anda, persepsi hidup Anda harus ubah. Gimana kita supaya bisa ngubah? Ya Anda harus nikmati penderitaan Anda. Ketika Anda melihat orang lebih susah, Anda nggak bisa tidur, mikirin dia, kebayang-bayang, itu kan Anda susah. Sampai akhirnya Anda kecapean mikirin, dan akhirnya Anda mulai belajar dhamma, disitulah mungkin titik baliknya. Persis Guru Agung Buddha, harus 6 tahun sengsara loh. Satu-satunya mungkin salah satu sama-sama Buddha yang 6 tahun sengsara, itu Buddha Gotama. Ternyata ada buah karma buruk yang lampau, entah gimana, tapi yang jelas beliau perlu 6 tahun loh untuk mencapai tadi istilah Romo Kennedy titik baliknya. Titik balik beliau 6 tahun loh. Bayang no. Kita 6 tahun di hutan, saya lihat hutan Urewela dari waktu itu di mana ya? Saya lihat ujungnya, wah memang batu karang gitu ya. Hutannya hutan batu kapur Pak salah ya. Ya karena persepsi cerita itu membuat kita serem lihatnya ya, gara-gara persepsi. Coba kalau nggak tahu ya nggak tahu juga ya. Tapi lihat hutan tersebut dan beliau sengsara di situ 6 tahun, ini kan bodoh sekali. Ya, kalau kita mau bilang bodoh, 6 tahun itu bodoh banget Guru Agung kita dulu. Tapi kalau dia nggak 6 tahun, dia nggak bisa sama-sama Buddha. Ya kan? Sampai beliau mau mati, baru mikir, ya ampun. Nah itu. Mau begitu, ya silakan. Mau belajar sampai akhirnya mau mati, baru kita bangkit, ya monggo. Semua tergantung Anda. Gitu. Baik, Prof. Franky. Antara kesabaran dan kebodohan itu mungkin tipis ya. Sulit untuk membedakan kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang kita berpikir itu kebodohan, tapi itu merupakan kesabaran. Mungkin, Ko Franky, ini ada satu pertanyaan yang menarik sebagai pendidik ya, Ko Franky. Ya. Bagaimana kita percaya bahwa terutama kepada anak-anak kita, karena Ko Franky ini saya lihat sangat dekat dengan anak-anak. Bagaimana kita, misalnya begini, kita menyuruh anak-anak kita untuk belajar, untuk membaca buku, untuk ini, tapi anak-anak itu merasa ini adalah penderitaan, ini adalah membosankan, ini tidak menyenangkan bagi dia. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua atau pendidik bisa mengarahkan anak itu agar dia merasakan bahwa itu bukanlah penderitaan, itu adalah bekal bagi dia di kemudian hari gitu. Oke, terima kasih Romo Kennedy pertanyaannya. Saya jadi ingat waktu saya jadi kepala SD di Jogja itu ya. Jadi saya membudayakan, sekali lagi, anak-anak itu belajar dari teladan. Menteladani role model dia. Siapakah role model dia? Itu orang-orang yang di ring 1. Ring 1 apa maksudnya? Orang-orang yang paling dekat dengan dia. Siapa? Mama papanya pasti. Tapi kalau mama papanya pergi, engkongnya, neneknya. Tapi kalau nggak pakai ini, babysitternya. Kalau di sekolah siapa? Gurunya. Saya nggak bisa urus yang di rumah. Karena terlalu jauh saya urus kalau sampai di rumah. Neneknya siapa? Ini saya nggak bisa urus. Yang bisa saya urus di sekolah. Maka saya bilang, guru saya juga bilang, ini anak-anak malas baca loh.
Mr. Frankie. Oh, siapa bilang anak malas baca? Malas baca saya bilang. Karena persepsi saya sebagai pendidik, tidak ada anak yang malas di dunia ini. Yang ada anak mencontoh kemalasan orang tuanya, kemalasan gurunya. Dia mencontoh. Dia belum jadi anak malas, belum. Orang dewasa bisa kita bilang malas. Karena usianya memang waktunya dia belum bisa memilih. Tapi kalau anak-anak dia nggak bisa milih, dia terdesak dengan apa? Contoh yang ada di lingkungannya. Maka kalau papa pengen ngajari, jangan pakai HP. Ya papanya jangan pakai HP kalau ngomong dengan dia. Oke, jelas ya. Misalnya kita ngajari anak supaya senang belajar, ya papanya ketika anak belajar ikut belajar. Seperti anak saya bikin PowerPoint persiapan ngajar hari ini. Dia niru loh, dia bikin PowerPoint juga, pada saya nggak ngajarin dia. Dia lihat YouTube gimana, dia bikin PowerPoint terus dia kasih lihat saya, Pi, nih loh, El bikin PowerPoint tentang dinosaurus. Kita harus puji dia, oh bagus sekali. Kenapa El mau bikin? Ini kayak papi bikin PowerPoint, ya El juga bikin. Oke. Nah, ketika membaca itu tidak budaya di anak-anak kita, akhirnya saya bikin setiap Selasa, minggu ke-1 dan ke-3, semua staf, guru, bahkan training service saya dudukkan bareng di lapangan bersama anak-anak baca buku. Dan terpaksa anak-anak itu lihat kelilingnya semua baca, akhirnya baca. Saya melarang semua untuk bekerja. Ya, cleaning service duduk baca koran, guru-guru duduk baca, saya juga baca, semua administrasi saya, semua orang yang di sekolah itu duduk baca. Dan dibudayakan setiap minggu ke-1 dan ke-3. Ayo baca. Dan akhirnya apa? Anak-anak itu senang baca. Kenapa? Ditekan oleh lingkungan. Diarahkan oleh lingkungan. Tidak ada anak malas. Anak malas karena hukumannya kalau dia nakal suruh baca, itu jadinya. Saya mengkritisi juga guru sekolah minggu. Jangan pernah, saya bilang, menstrap anak yang aktif dengan meditasi. Dia akan benci meditasi. Karena meditasi dalam pikirannya adalah sama dengan hukuman. Ini yang salah, saya bilang. Meditasi itu latihan, bukan hukuman. Kalau anak yang tidak tertib, hukumannya jangan meditasi dong. Hukumannya bantu beres-beres, misalnya. Atau kalau yang tertib suruh mimpin di depan, jadi asisten. Nah gitu. Jangan pernah sesuatu yang bagus jadi hukuman. Baca buku satu buku karena kamu salah begini. Nah itulah kadang-kadang orang tua atau pendidik itu salah mengerti tentang pendidikan. Karena mereka kadang-kadang menggunakan paradigma dia dulu belajar, bukan paradigma siapa anak yang kita hadapi. Ya kan? Anak yang kita hadapi hari ini itu anak jumlahnya sedikit. Kualitas diutamakan. Karena anak zaman dulu orang tua kita anaknya banyak, hilang satu masih ada sekian gitu ya. Hari ini tidak. Maka anak sekarang spesial, gizinya bagus, perkembangan otaknya bagus. Maka pasti akan rewel. Ya, pasti akan mudah protes. Maka kalau guru dikritisi anak, ya guru dikritisi anak jangan sakit hati. Dia tidak ada maksud kriminal atau menyakiti kita, tidak. Tapi karena gizinya bagus. Nah gitu. Nah cuman kita arahkan. Mengkritis itu gimana caranya. Itu. Tugas kita tuh mengarahkan yang ada. Bukan membendung semua, pakai cara kita belajar dulu. Akhirnya apa? Anak kita di stigma, males lah. Apalah seperti itu. Gitu Romo. Iya. Artinya zaman berubah, kondisi berubah, kita juga harus mengalami perubahan itu. Yes. Ini cukup mengerikan juga ya. Artinya begini, berarti sebagai pendidik Ko Frankie, kalau melihat anak-anak di sekolah seperti apa, maka demikian pula kondisi dalam ring satunya dia itu. Gitu. Ya, betul. Betul. Dan syukurnya Romo Kennedy, kalau sekolah itu membina dengan baik, anak ini cenderung lebih kuat di rumahnya. Karena sekolah sekarang panjang, Romo Kennedy. Iya. Berarti sekolah harus menjadi penyeimbang jika orang tua masih tetap menganut pendidikan zaman dahulu itu. Iya. Nah,
Ya, Ko Franky, tidak Oke. terasa waktu kita mulai menipis. Ada satu pertanyaan terakhir ini buat Ko Franky. Saya melihat kondisi kehidupan ini, orang bersyukur itu mungkin sedikit ya, Ko Franky ya. Baik dia sudah sukses, baik dia belum sukses. Pokoknya ujung-ujungnya ada suatu masa dia akan menjadi galau lah, ada suatu masa dia akan menjadi gelisah lah. Baik yang belum sukses maupun yang sudah sukses, selalu saja ada hal-hal yang dikeluhkan seperti itu. Nah, bagaimana tips yang Ko Franky berikan agar batin ini bisa tetap tenang di segala kondisi? Silakan. Oke. Ya, pengalaman saya dan pembelajaran saya melihat fase kehidupan saya, fase saya jadi siswa, fase saya jadi mahasiswa, fase saya jadi pekerja, fase saya jadi perumah tangga dan bekerja dan segala macam. Saya melihat kita terlalu banyak menyita waktu kita untuk keluar, ya. Pikiran kita itu terlalu sibuk untuk ngurusin yang di luar. Pekerjaan, keluarga, rekan kerja, atasan. Dan mau nggak mau kita lakukan. Ya. Dan ahara, makanan pikiran itu objek selalu. Ya, objek-objek itu makanan pikiran. Nah, kalau kita tidak punya waktu untuk mengistirahatkan pikiran kita, disitulah kegalauan muncul. Karena pikiran yang tidak terlatih selalu mengarah kepada hal yang negatif. Ini perlu dicatat. Pikiran yang tidak terlatih selalu mengarahkan kita ke arah negatif. Pasti. Hukumnya pasti. Karena kita manusia biasa. Maka istirahatkanlah pikiran Anda sejenak. Ya, kalau saya dengan tidak melakukan apa-apa. Gitu ya. Melakukan dengan tidak melakukan apa-apa. Ya tidak lihat HP, ya tidak lihat TV, ya leye-leye aja. Nikmati hidup. Karena dengan tidak melakukan apa-apa, itu membuat pikiran itu istirahat. Ya tidak ada kontak mata, tidak ada kontak telinga, tidak ada kontak makanan dengan mulut, ya. Dan disitulah kita sebenarnya menguatkan pikiran. Karena dia perlu station, istirahat sebentar. Ya mobil aja perlu istirahat supaya mesinnya nggak terlalu panas kalau perjalanan jauh, kan perlu diisi bahan bakar, dicas HP aja harus dicas, laptop aja harus dicas, segala macam harus dicas. Nah, kenapa kita itu sulit bersyukur, mudah galau? Ya karena pikiran kita nggak dilatih, selalu mengejar ketiga akar, ya ketiga akar kesulitan hidup, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tiga akar ini dekat banget dengan kita, karena Buddha juga ngajari 3 akar kesucian dan 3 akar kejahatan. Ketiga akar kesucian, aloba, adosa, amoha. Ya, bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan itu senang berbagi, dana, bebas dari kebencian itu meta, karuna, dan terakhir bebas dari kebodohan atau panya. Nah, supaya kita dekat dengan pemikiran bodhisatwa, dengan ini satu lagi pemikiran buruk gitu ya. Nah, supaya pikiran bersekutu dengan pikiran bodhisatwa, maka kita perlu mengistirahatkan pikiran kita. Buat dia jinak, buat dia nurut dengan kita. Caranya apa? Sederhanalah dalam hidup. Prinsipnya gitu. Kalau nggak perlu jalan-jalan, nggak usah jalan-jalan, di rumah aja. Loh, kalau gitu ekonomi nggak maju, pasti ada orang yang jual belanja kok, tenang aja. Kalau kita nggak belanja, masih banyak orang yang belanja. Tenang aja, ekonomi nggak rusak kok, karena masih banyak orang yang serakah. Tapi kita yang umatnya nggak banyak Buddhis ini, yang nggak penting nggak usah. Kondangan misalnya, ya kondangan ya kalau orang itu nggak tahu deket, sudahlah, say hello lah, daripada pusing. Kalau gitu jadi antisosial, ya enggak, pilih-pilih. Jangan setiap kali ada undangan datang semua, kosong nasinya. Mana ada yang kamu orang ingat? Kita merasa nanti kita disalami, diingat siapa? Oh, saya pernah menikah, ya Romo Keri juga pernah menikah. Siapa yang kita ingat salaman? Kita juga lupa. Yang kita ingat paling yang deket aja, toh. Yang lainnya 900 kali saya undang 1000. Ya paling yang saya ingat cuma 10. 990 saya nggak tahu siapa itu, orang tua punya kenalan, toh. Nggak usah pusing lah.
Jangan merasa, aduh nanti di absen, nilainya jelek. Wah, enggak. Tenang aja. Yang penting Anda bersama dengan hidup Anda bersama dengan pikiran Anda. Beri dia recharge, ya. Beri dia kesempatan untuk istirahat. Karena ketika kita mengistirahatkan pikiran, kita membuat dia mudah untuk tenang, mudah untuk dijinakkan. Maka minimal latih, ya saya minimal 30 menit lah duduk meditasi. Terserah pas meditasi ngantuk-ngantuk, enggak apa-apa. Biarin, yang penting kita tidak ada reaksi. Yang penting kita tahu, oh ya aku tahu lagi ngantuk, oh ya pikiran lagi berkelana aku tahu, ya sudah enggak apa-apa, ini latihan. Targetnya kalau dapat sucian bagus, kalau enggak apa-apa. Karena latihan ini untuk kehidupan ke depan juga bagus. Kan gitu. Jadi saya enggak neko-neko lah. Ya orang punya mobil baru silakan, syukur-syukur diajak nebeng gitu kan, oh ayo ya, nah kan syukur kan gitu. Nggak harus beli toh, kan gitu sih Romo Kennedy. Baik, Ko Franky, ini ada satu pertanyaan dari Ya. YouTube sepertinya. Oh iya, tuh. Dari Pak Andre Wiyogianto nih, ya. Namo Buddhaya, Romo Franky. Bagaimana memotivasi diri kita untuk siap menerima konsekuensi kehidupan seperti menderita penyakit, berpisah dengan yang dicintai, mengalami kematian, dan sebagainya. Terima kasih. Silakan. Oke, Bapak Andre ya. Jadi saya ngebayangin, memang saya belum ada orang yang dekat meninggal ya. Tapi saya sudah ngomong ke mama papa saya, Pak, Ma, kalau meninggal nanti mau dikubur atau dibakar, ya kan saya harus ngomong dulu di depan. Jangan sampai kalau saya mau ringkes saya bakar, ternyata dia tahu energinya masih di situ, dia marah, malah jadi peta dan segala macam. Prinsipnya supaya kita bisa memotivasi, ya, supaya kita bisa memotivasi diri kita atas kemalangan yang terjadi, kita ingat masih ada hari esok. Itu aja sih. Orang yang mati ya sudah pasti mati, nggak bisa kembali. Yang hidup ini loh masih melanjutkan kehidupan. Kita ini loh yang hidup masih harus melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu prinsip paling dasar supaya kita termotivasi adalah masih ada hari esok dan kita bisa lebih baik. Ya, seperti menaik anak tangga, ya, satu persatu. Kalau Anda bisa 2, silakan. Anda bisa 3 tapi nggak sampai jatuh, ya silakan. Banyak orang loncat 5 tapi jatuh 3, kayak main ular tangga loh, naik turun, nggak usah capek naik turun itu, mendingan satu-satu tapi naik terus, mendingan begitu daripada naik besar turunnya jauh juga. Itu ular tangga. Kita bukan main ular tangga di sini. Kita benar-benar jalan hidup. Dan garansi damai itu bukan main-main. Dalam arti, semoga ya, walaupun kita ngomong, semoga ya tercapai. Tetapi maksudnya adalah, betul-betul kalau kita benar-benar bisa menjalankan damai, hidup kita itu akan meningkat. Bukan hanya materi sesungguhnya, tapi yang lebih penting adalah mental. Mental yang siap ditempa dalam segala kondisi. Maka Pak Andre, kalau Pak Andre sekarang mengalami kemalangan, mengalami kesusahan, terima aja. Karena itu sudah menjadi bagian hidup kita. Semua apapun menjadi bagian dari hidup kita. Jangan bilang itu bukan punya kita. Kalau kita bilang itu punya kita, itu yang membuat kita demotivasi. Kita menjadi lemah nantinya. Tapi kalau itu menjadi bagian kita, ayolah. Kalau gitu aku nggak mau kehilangan orang yang aku cintai. Supaya nggak kehilangan, gimana caranya? Berarti aku belajar memperbaiki kehidupan. Toh, ya, kehilangan yang kita cintai pun merasa hilang dengan kita. Sama-sama. Ya, dan jika kita ingin memunculkan semangat lagi, yuk kita cari atau kita menjadi orang yang dicintai lagi, cari yang hidup. Ya, dalam arti bangun persahabatan baru dengan orang-orang yang hidup. Semoga kita pun bisa muncul lagi, ketemu dengan orang yang kita sayangi. Seperti itu. Kalau nggak bisa berubah. Karena kalau kita terpuruk terus, ya nggak ada perubahan. Yang ada apa? Penderitaan. Seperti itu. Iya, baik sekali pemaparan dari Ko Franky. Sayang waktu membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk ke dalam pelimpahan jasa, mungkin ada sedikit closing statement dari Ko Franky. Silakan.
Baik, terima kasih. Belajar menerima kehidupan itu menjadi formula yang perlu kita agendakan. Kenapa? Agar kita bisa menjalani hidup ini menjadi lebih mantap, ya, menjadi lebih baik. Karena kehidupan ini sangat singkat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Menurut guru aku Buddha mengatakan bahwa mati itu pasti, hidup itu nggak pasti. Jadi artinya apa? Waktu yang kita punya ini sangat singkat sekali. Dengan waktu yang singkat ini, gunakan seoptimal mungkin untuk kita supaya bisa bangkit. Supaya bisa bangkit, maka kita harus belajar menerima kehidupan. Supaya kita bisa menerima kehidupan, ya, maka kita harus tahu bahwa demikianlah kehidupan itu. Ada susah, ada senang, ada gembira, ada sedih, ada pujian, ada hina. Demikianlah. Dan kehidupan seperti ini ribuan tahun lalu sudah terjadi. Bukan hanya di kehidupan kita sekarang saja. Oleh karena itu, tersenyumlah dengan apa yang datang pada kita. Dalam suatu renungan Waisak saya pernah menulis, menerima yang hadir, ya, dan mengizinkan yang pulang. Artinya apa? Apapun yang datang ke kita, kita harus terima. Karena itu menjadi bagian kita. Apapun yang pergi dari kita, kita harus izinkan. Karena itu menjadi fenomena kehidupan kita juga. Dari situ, maka pikiran kita akan kuat sekali. Pikiran yang kuat itu akan bersekutu dengan semangat, bersekutu dengan kegigihan, bersekutu dengan daya juang. Dan disitulah akhirnya kita bisa menata jalan kita menjadi lebih mantap dalam kehidupan, dalam kondisi apapun. Ya, kondisi mau apapun kita bisa lebih mantap. Ya, kita tidak memperkarakan kita kaya atau kita miskin. Kita tidak memperkarakan lagi apa itu susah, apa itu sedih. Yang kita perkarakan adalah seberapa banyak pelajaran mental yang kita kuatkan, seberapa daya juang kita untuk bertahan dalam kehidupan ini. Karena Buddha selalu memesankan kepada kita, sila samadhi panya. Ya, itu rumusan yang sederhana. Sila samadhi panya, SSP. Sila itu adalah moralitas. Bagaimana kita membangun rem-rem kehidupan kita. Sila itu rem menurut saya. Laju kehidupan itu kencang sekali. Kalau nggak ada sila, nggak ada rem, itu repot. Maka sempurnakanlah sila. Sempurnakanlah sila itu dari mana? Dari keteguhan pikiran kita. Yaitu apa? Terus berusaha jadi orang baik. Ya, minimal itu menjadi, kalau nggak bisa jadi orang baik, minimal jangan ganggu orang, gitu pokok prinsipnya gitu. Tapi kalau bisa menjadi orang baik, ketika Anda sudah baik, Anda mantap dalam hidup ini, saya yakin mental Anda akan berkembang menjadi mental tahap ketiga, yaitu pikiran yang tenang, ya, yang tenang, yang bisa bijaksana, samadhi, masuk ke samadhi, dan terakhir kita bisa mencapai kebijaksanaan. Dan disitulah kita akan merelakan apapun yang pergi dan menerima apapun yang datang. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sabe sata pontus kita, semoga selalu berbahagia. Aduh, luar biasa sekali dari Ko Franky. Tentu saja pada kesempatan ini kita sudah mendengarkan pemaparan Dhamma yang luar biasa dari Ko Franky. Dengan demikian tentu saja kita telah melakukan banyak sekali kebaikan pada saat ini. Marilah kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan, baik pada kesempatan ini maupun pada kesempatan yang lalu, agar para keluarga, sanak saudara yang telah meninggal juga turut berbahagia atas kebaikan yang kita lakukan bersama ini. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama membacakan Parita Patidana. Saya akan membaca bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Punya sidani katasta yananya nikata nimete sancabaginohon tusatananta pamanakaye dia gunawanta camayang mata pita dayo ditame capyadit Tawa anye macatawe rino satta titanti lokasming
te bhumma catuyo nika pance kacatuo kara sangsaranta bawa bawenya tang ye patidanam me anumodan tu te sayang ye imang na pajananti dewa te sang niwe dayung maya dinana punya nang anumo dana hetuna sabe satta sadahontu awera sukhaji wino hema padanca papontu desa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, marilah kita menutup masa kaca kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, selanjutnya ada beberapa pengumuman slide yang akan ditampilkan oleh panitia. Baik, dengan demikian, maka acara Dhamma Sakaca online kita pada kesempatan ini akan kita tutup. Semoga apa yang disampaikan oleh Ko Franky dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita manfaatkan agar kita bisa menuju ke kehidupan yang lebih baik. Semoga apa yang telah kita lakukan membawakan kebahagiaan bagi kita semua. Akhir kata, marilah kita memancarkan pikiran cinta kasih kita dengan mengucapkan Sabe Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Ko Franky, segenap panitia Dhamma Meta Jember, dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan Dhamma yang berharga ini. Demikian, selamat malam. Dan Namo Buddhaya.